Lipstick lu bagus amat. Lipstick gue juga bagus ya. Lama-lama uang sekarang kamu jaya. Anyway, kita nih mau ngobrol-ngobrol tentang ini nih, tentang masalah yang sebenarnya nggak cuma lu doang sih, banyak ya. Kan ceritanya belum hamil. Terus laki ada banget, sehat, lu juga sehat gitu kan. Terus orang pada nyinyir gitu, Barikus udah punya anak, pak gitu kan. Lu jawabnya gimana tuh? Pertanyaan itu dari awal nikah lah ya. Udah berapa tahun sih nikah? 5 tahun 2 bulan. 2 bulan. Itu dari awal. Tadi 5 tahun sebulan, sekarang 5 tahun 2 bulan. Oke. Kayaknya beda-beda tipis. Jadi itu dari awal bertanya, itu dari awal nikah. Wow. Dari masih awal lah gitu ya, sampai mati rasa aja. Mati rasa. Pernikahan itu tahun sampai 2 tahun pertama sih. Yang ditanya intens sama keluarga, temen gitu kan. Lebih menyakitkan sih kalau keluarga sih, gitu. Dan datangnya dari keluarga gue. Oke. Tapi ya pertanyaannya yang bikin lu sakit tuh apa gitu? Kayak misalnya, kok nggak hamil atau kok belum hamil atau apa gitu? Pertanyaannya gini, cobalah kau punya anak 1 aja. Anjrit. biar tenang hati mami. Mau nangis nih. Iyalah. Selain dari mami, terus dari siapa lagi yang biasanya suka nanya itu lagi gitu. Kayaknya lo usaha kurang keras deh, lo harusnya ikut bayi tabung. Ntar lu udah tua nggak ada yang jagain. Ada yang punya anak tua dijagain sama anaknya gitu kan. Belum tentu yang punya anak banyak begitu udah tua anaknya pada jagain. Yang ada mungkin pada kabur. Kan tergantung. Menyakitkan. Tawan kalau nggak dijagain emang nggak ada anaknya. Ya. Tawetan gue. Oke, terus. Jadi ya istilahnya bagi gue punya anaknya bukan investasi, sama Allah. Untungnya punya suami sama-sama ngerti. Karena gue nggak mau punya bayi tabung ataupun inseminasi. Karena waktu itu pernah ditawarin sama dokter. Oh, sempat dokter menawarkan? Cuman dokter gue tuh sebetulnya nggak ada bilang gue harus apa-apa. Cuman ya ibu kalau mau, gue baca dong di belakangnya. Anda bertanda tangan di bawah ini untuk suatu kegiatan yang dilakukan. Jadi maksudnya kita tidak nuntut lah, ini maksudnya prosedur. Terus tanggung jawab dipegang masing-masing lah gitu. Terus di bawahnya tapi keberhasilannya ini tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya iyalah. Gue bilang gini, terus gue bayar orang, terus gue masih bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Gue bergantung aja deh di Maha Esa, gue nggak usah keluar duit, nih duitnya buat jajan, gue bilang. Cemana itu ya? Terus ada kemungkinan namanya prosedur kan, ada kesalahan atau apa-apa, ntar gue cacat lagi, mending gue gak usah ya. Kembali makin lama udah diajarin ya, kalau waktunya datang nggak mungkin bisa dihentikan. Betul. Kalau belum waktunya nggak mungkin bisa dicepetin. Ya, belakangan sih udah lebih nyantai sih, cuman pasti tuh bagi Pak Sutri yang tahun pertama tahun kedua mati. Dan nggak usah baper-baper gitu. Emang banyak. Kadang lo harus bertanya kembali ke diri lo, emang lo udah mau punya anak? Nah itu. Gue belum pernah pacaran soalnya. Bentar, belum pernah pacaran? Iya, jadi aduh kasihan banget. Kasihan banget. Gue ajarin deh pacaran banyak sama yang itu. Sama Tuhan, udah lo kan nggak pacaran kayak orang kan pacaran 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun pacaran. Gila soleha banget ya, gak pernah pacaran langsung kawin. Kenalan, nggak lama-lama nikah. Jadi mungkin ya itu waktu gue untuk pacarannya, jadi ya dinikmatin aja. Jadi lo ngambil hikmahnya adalah bahwa hari-hari ini selama 5 tahun 2 bulan ini mungkin memang itu udah jatah lu pacaran. Karena kemarin lu nggak pacaran dan langsung ketemu suami gitu loh. Happy aja lo. Iya, yang lo aja ditanya orang, gue sedih, gue mewek nih, baru ada yang nanya apa namanya udah ada yang ngabarin, oh hamil, senang, sirik ya kan? Oh pasti. Ada yang ngasih undangan nikah, sirik gue. Jadi mau gue tanya kenapa lah
kenapa diresahin gitu kalau selama kita berduanya ya, kecuali kalau lo jadi ribut sama suami lo yang lu kok ngambil atau gimana ya boleh ya. Kalau lu sama happy aja, kerjanya nongkrong apa pulang tinggal lewat tidur bebe aja, ngeliat orang mau kumpul susah bawa anaknya kita kumpul di mana-mana gitu ya. Tapi sebenarnya kan lu sama Abang bulan 7, suaminya adalah Abang bulan 7 karena orang Medan. Itu Januari, Februari, Maret itu 1, 2, 3. Ya, jadi Abang bulan 7 ini kan asik-asik aja tuh ya. Gimana caranya lu ngasih tahu ke keluarga lu, terutama ke orang tua, bahwa udahlah Mam, aku lagi oke kok, aku nggak masalah kok, mau ada mau enggak kita ikutin aja gitu, supaya meredam emosi lu dan juga ngasih pengertian ke orang rumah terutama bahwa ya I'm happy. Kumaha ta? Sebetulnya begitu di guenya udah ngerti bahwa ya udah ini gue happy aja ya. Tiap ditanya gue nya nggak baper gitu. Sebetulnya yang bikin bete itu adalah saat ditanya kitanya baper. Jadi kalau kitanya nggak baper, kitanya biasa aja, iya doain lah gitu, doain lah. Dan tiap hari juga didoain. Itu tungguin, kadang kan orang juga bertanya itu ada yang niatnya memang ikhlas, tulus, atau cuma sekedar nyinyir gitu kan, atau tiba-tiba dia baru melahirkan gitu ya, terus pajang foto anaknya terus langsung ngomong, kamu kapan? Pengen diculek nggak sih lo? Pengen diplek gitu kan, motor lewat biasalah ya Gojek. Jadi begitu udah pertanyaan itu udah nggak bikin baper dan bisa ngejawabnya ya udah nggak terlalu kayak bikin panik atau bikin sedih lagi. Tapi di awal-awal oke lah ya, wajar lah ya. Setahun 2 tahun sih itu penderitaan. Cuman gue pikir lagi, emang lu beneran langsung pengen punya anak gitu? Is it really what you want? Gitu? Ada sih orang yang memang Pak Sutri yang memang gue kawin memang pengen buru-buru punya anak gitu loh. Tapi Indian Allah belum ngasih. So problemnya adalah di kita sendiri sebenarnya. Ketika ada orang nanya, kapan punya anak? Udah anak berapa atau gimana? Hal yang pertama yang kita akan rasain adalah kita baper, kayak lo bilang kan, itu siksaan dunia tuh, baper. Terus yang lebih baper lagi ketika kita tuh dibanding-bandingin sama orang tua terutama kan, si itu udah punya, si ini udah punya gitu. Nah langsung cespleng gitu kan, Tata langsung plek gitu kan, baru kawin langsung plek. Jadi sebenarnya yang bikin kita baper itu adalah rasa dibanding-bandingin. Itu, dan ditambah lagi ketika yang ngomong adalah orang terdekat nih sama hati kita. Sama orang lain sih bodo amat lah. Orangnya lu bisa ngomong kan, ya emang belum ada, doain aja. Terus kalau misalnya orang itu ngomong, udah doain gitu kan. Ketemu sering-sering gitu kan kalau orang lain itu. Kalau keluarga itu kan lihat dan lebih menyakitkan tuh kalau yang pertanyaannya tuh yang kayak tadi gitu. Maksudnya nggak menanya yang kapan lebih, yang aduh kepengen deh gitu. Nah seolah-olah lu tuh nggak usaha. Padahal tiap malam usaha kan. Satu lagi nih yang mama pengen tahu, saat sekarang ini nih lu bisa menjadi orang yang nggak terlalu baper, bisa nggak lu kasih tips ke teman-teman lo tuh yang baru setahun 2 tahun terus ditanya, atau yang mungkin udah belasan tahun tapi belum ada keturunan, gimana sih cara lu supaya lu nggak baper? Share lah. Nih, ayo Palembang satu ini ya. Ngomongnya enak nih kalau di share nih. Komunikasi dulu berdua sama jadi multi kampret ya sekarang. Oke, terus gimana lanjut? Udah ngomong berdua sama-sama punya visi dan misi. Jadi kayak perusahaan nih namanya. Punya visi dan misi yang sama, bahwa kita menikah ibadah. Niatnya memang ingin punya keturunan. Pasti. Dikasihnya. Nah, selama belum dapat gimana nih maunya? Kalau gue kan ngerti tadi, gue nggak pengen yang artificial lah istilahnya, yang harus dipaksakan buat gitu. Ke dokter gue bantai, dokter bagus mana gue hajar. Tetap usaha lah ya. Tapi gue nggak mau yang si bayi tabung ataupun inseminasi. Suami oke, nggak masalah. Udah, jadi karena udah satu visi dan misi, jalannya enak aja gitu. Yang kedua, nikmatin hidup ya. Jadi apa yang kesenangan kita berdua nih, coba dijalanin gitu. Tiap minggu nonton deh. Nonton kayak makan, mau jalan kayak mau makan ya, dinikmatin aja. Jadi badan itu udah terlalu capek untuk mikirin yang gitu-gituan gitu. Mikirin omongan. Ini rame banget ya motor ya. Iya. Pada nonton nggak apa-apa. Pada istilahnya. Jadi kita udah nggak pikiran tuh dari omongan gitu. Nah, karena pasangan kita ini udah satu visi, jadi kita istilahnya tenang gitu loh. Maksudnya orang mau ngomong apa, bodo amat lah. Tapi pasti ada momen dimana lu berantem dong sama laki lo tuh tentang kenapa sih dia nanya-nanya kita terus? Kenapa sih?
Misalnya, pernah dong? Oh nggak berantem sih, biasanya gue lebih curhat mewek. Oke, salah nanya gue. Si ini ya, si itu udah ini ya gitu. Mewek, dia sih biasa aja gitu. Ya intinya ya sekasihnya lah. Pokoknya. Gimana cara lu ngadepin ketika lu ngelihat teman lu ada yang hamil, terus lu diundang misalnya ke akikahan atau apa? Awal-awal dulu tuh ngeri loh. Jadi ini kayak horor atau apa sih sebenarnya, ngeri. Jadi tiap ada berita itu, jadi gue sempat ada teman kantor, teman sahabat deket, ada teman di grupan, ada teman kantor lama istrinya itu berkabar punya lagi hamil ya. Itu gue antara seneng sama sebel. Terus tiba-tiba yang satu jadi keguguran, yang satu mati di dalam kandungannya. Gue sampai sujud sama Tuhan, ya Allah maafin. Gue sampai berpikir itu feeling guilty. Itu doa gue kali ya, gue sirik-sirik. Enggak lagi deh, gue nggak sirik-sirik. Tolong yang dua ini jangan sampai kenapa-napa. Jadi makanya gue nggak begitu lagi sih. Maksudnya ya itu kayak walaupun itu bukan salah lu, tapi lu merasa feeling guilty dan dikeplak gitu kan. Oh tuh gara-gara lu sirik-sirik aja orang jadi kehilangan anak gitu, gara-gara lu di GR banget gue kayak itu ya. Tapi ya kayak gitu sih akhirnya gue berhenti untuk sirik sama orang lah ya istilahnya. Gara-gara momen itu. Ya kalau cuman 5 tahun 2 bulan sih sebenarnya belum terlalu lama ya. Betul sih. Tapi siksaan akan berjalan kemudian. Dan mudah-mudahan kita sih yang nonton nih di YouTube nih, kita doain mudah-mudahan Dian Kusuma itu segera dikasih keturunan ya, dikasih keturunan juga buat lo semua yang lagi nunggu baru setahun kek, 2 tahun kek, 10 tahun kek. Intinya gini, kalau kita belum punya anak, terus in case misalnya ada orang bilang, lu belum punya anak, nanti lu nggak ada yang jaga atau segala macam, Allah yang jaga. Jadi kita jangan bergantung sama manusia, Allah yang jaga. Gue kayak ini banget ya, mama dedeh banget ya. Tapi ya, mama juga pengen sih punya anak. Jadi, yaudah deh, lu cari dulu deh suami buat mama ya. Ya udah, kita ngobrol yang lain.